Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sauda dengan NIM 24110180012. Kelas biologi 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelas mata kuliah biologi sel dan molekuler yang berjudul pembelahan sel yang diampu oleh Bapak Dr. Musti Mubarak, SPD, MS. Baik, berikut adalah keterangan pembelahan sel. Mengapa manusia bisa bertumbuh menjadi dewasa dan luka bisa sembuh? Itu karena terjadinya pembelahan sel di dalam tubuh. Pembelahan sel adalah proses yang membagi sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Tujuannya untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel ada dua macam, ada meiosis dan ada mitosis. Meiosis hanya dapat terjadi pada organ kelamin, yaitu menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma, yang akan menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom induk. Penjelasan dari meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N haploid. Maka dapat disimpulkan, maka pembelahan meiosis disebut pembelahan reduksi. Ada dua tingkat pembelahan meiosis. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kita bahas meiosis 1 dulu. Meiosis 1 terdapat meiosis 1 yaitu ada profase 1, yaitu yang pertama terjadinya proses membran inti rusak menjadi fragmen dan membentuk gelondong pembelahan. Dan yang kedua yaitu proses benang kromatin jadi padat jadi kromosom berpasangan. Kemudian metafase 1 yaitu terjadinya proses perpindahan silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-produktif. Kemudian terdapat anafase 1, terjadinya kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian terjadi telofase 1, yaitu sama seperti ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, inti berbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian pada meiosis 2, 1 ada profase 2, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian terjadi profase 2, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian akan disusul dengan proses anafase 2, yaitu kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub. Kemudian ada telofase 2, yaitu nukleus terbentuk kromosom terurai menjadi kromatin dan sitokinesis terjadi. Selanjutnya adalah tentang mitosis, pembelahan mitosis. Berikut tahapan pembelahan mitosis, yaitu ada interfase, yang kedua ada profase, yang ketiga ada metafase, disusul dengan anafase, kemudian telofase. Kemudian yang pertama ada interfase, yaitu proses persiapan dan penimbunan energi. Terdapat sentrosom, organel yang mempertahankan kromosom. Setiap sentrosom mengandung sentrial, ada 3 tahap. Ada fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Kemudian di sana juga terdapat proses replikasi atau duplikasi DNA. Kemudian peningkatan sintesis protein. Pada profase, sentrosom mengalami replikasi. Setiap kromosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya terkurung. Mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Nukleus membran inti mulai menghilang. Sentrosom sampai kutubnya masing-masing.
Pada tahap selanjutnya ada metafase. Di sana terdapat proses yang nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke tengah sel. Kemudian proses anafase, pemecahan kromatid dari bagian sentromer. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma organel dan membran seluler. Selanjutnya pada tahap telofase, kromosom telah sampai di kutub masing-masing, benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga terbentuk. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid, yaitu 2N. Sekian video dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.